Halo guys, jadi kalian tahu nggak sih kalau ada mitos di mana orang Lamongan itu nggak bisa menikah dengan orang Kediri? Nah, mitos ini itu berasal dari legenda Panji Laras dan Panji Liris dengan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, nah karena folklore itu ilmu gosip, jadi kita mau gosip sedikit-sedikit. Alasan aku mengambil legenda ini itu karena ayah aku orang Lamongan yang mana beliau itu punya adik dan adiknya ayah aku ini menikah dengan orang Kediri gitu. Nah, katanya mama aku sebelum mereka menikah itu harus ngelakuin apa ya, kalau nggak salah kayak nyembelih ayam hitam gitu deh. Nah, baru boleh menikah. Aku bakal nyeritain latar belakang si Panji Laras dan Panji Liris ini dulu. Jadi mereka itu putra kembar dari Raden Panji Puspakusumo dengan Putri Sunan Pakubawono II yang saat itu menjadi bupati ketiga Lamongan pada tahun 1940 sampai 1900. Maksud aku 1640 sampai 1665. Terus Panji Laras dan Panji Liris ini tuh ibaratnya most wanted gitu ya guys. Jadi mereka ini ganteng, terus baik, jadi banyak banget cewek-cewek yang naksir sama mereka. Kayak keras kamu gitu loh, banyak yang naksir, jadi kamu banyak saingannya. Kasihan mampus. Cuman dibalik itu mereka itu punya kebiasaan yang buruk guys, yaitu suka banget judi ayam, sabung ayam gitu ya buat judi, sampai bikin ibunya tuh ngamuk. Dan akhirnya mereka berdua cabut ke Kediri biar nggak diamuk sama ibunya. Nah, pada saat itu mereka kaburnya tuh ke Kediri. Jadi mereka di Kediri pun tetap sabung ayam, nggak hilang-hilang tuh biasanya. Sampai pada suatu hari Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi yang mana merupakan putri dari Bupati Wirosobo itu dengar berisik-berisik di luar kamarnya. Habis itu ngintip dia di jendela, apaan sih berisik-berisik, ganggu buat tidur aja. Habis itu dilihat tuh, oh ada orang lagi sabung ayam guys. Nah, waktu mereka ngintip tuh kok ada dua cowok yang ganteng nih, menarik juga ya. Kayak gitu lah, kayak kalian gitu kalau lihat cowok-cowok red flag, kalau ganteng juga digas aja gitu kan ya. Cepet sadar ya guys. Sampai-sampai mereka itu saking ada cowok ganteng banget nih, nggak bisa tidur, kebayang-bayang terus sama mukanya. Nah, habis itu karena mereka jadi kurang tidur nih, kebayang-bayang cowok ganteng, mereka tuh jadinya sakit gitu guys. Jangan kayak kalian yang suka kurang tidur ngerjain makalah terus sakit gitu ya, sama lah kayak gitu. Terus lama dirawat sama ibunya Andansari sama Andanwangi ini, mereka tuh bilang ke ibunya, "Bu, kita tuh sakit kayak gini karena kita lagi sakit cinta gitu. Jadi kita butuh yang namanya dokter cinta." Ibunya kaget dong, kayak jatuh cinta sama siapa lu? Ada bu, pokoknya dua cowok kembar deh kayaknya yang suka sabung ayam itu di depan rumah. Terus bisa nggak sih bu kita nikahin aja mereka? Terus ibunya kayak, nggak boleh, yang namanya di mana-mana tuh cowok yang ngelamar cewek, bukan cewek yang ngelamar cowok gitu. Dia bilang, udahlah nggak usah, biar mereka aja ngelamar kalian duluan, karena namanya anak ya, ngerengek-ngerengek, ujung-ujungnya orang tua pasti nurutin dong. Akhirnya kayak bilang tuh ke suaminya, gimana nih anak kita pengen ngelamar dua cowok itu yang asalnya dari Lamongan gitu. Terus karena nurutin anak-anak gadisnya, jadinya mereka kayak ya udahlah gitu kan. Jadi mereka ngirim deh tuh surat lamaran ke Lamongan ke keluarganya Panji Laras dan Panji Liris. Setelah keluarganya Panji Laras dan Panji Liris menerima surat tersebut, ayahnya Raden Panji Puspakusumo itu menyarankan buat, aduh jangan deh gitu ya,
tapi kalian nolaknya yang halus ya gitu. Pokoknya kayak kalian tolak halus-halus aja, jangan terang-terangan ditolak, biar hubungan antara Bupati Lamongan dan Kediri ini tuh tetap fine-fine aja gitu. Di situ Panji Laras dan Panji Liris mikir pakai cara apa ya gitu. Terus gimana kalau kita bikin syarat aja deh yang sekiranya nggak bisa mereka penuhi gitu, nggak bisa mereka wujudkan. Akhirnya mereka bikinlah suatu persyaratan, yaitu kedua putri dari Wirosobo ini, si Dewi Andansari dan Andanwangi itu dikasih syarat kalau kalian harus bawa gentong dari batu yang isinya tuh air gitu, isinya air penuh, bawa kayak semacam kipas juga dari batu juga tuh, buat dijadiin prasasti pernikahan mereka. Persyaratan ini tuh disampaikan ke utusannya Wirosobo, lalu sampailah kepada Wirosobo itu sendiri guys. Terus habis itu prasasti ini digadang-gadang tuh ada di halaman Masjid Agung Lamongan. Nah ternyata syarat ini tuh diturutin guys sama Wirosobo gitu. Jadi Dewi Andansari dan Andanwangi ini akhirnya pergi ke bagian selatan wilayah Kabupaten Lamongan di Kecamatan Mantuk, Desa Babatan. Akhirnya tibalah hari dimana Dewi Andansari dan Andanwangi ini bawa persyaratan tersebut, gentong yang isi air itu di selatan Sungai Lamong. Mereka nungguin tuh, mana nih Panji Laras sama Panji Liris kok nggak datang-datang ya. Nah habis nunggu lama, akhirnya Panji Laras sama Panji Liris ini datang, tapi mereka nggak mau nyebrang-nyebrang gitu karena si cewek ini udah kangen banget sama si ganteng-gantengnya itu. Dan namanya cewek kalau udah cinta apa aja dilakuin ya guys ya. Jadi mereka deh yang nyebrang tuh di situ. Yang namanya kita nyebrang di sungai itu kan mau nggak mau sebagai cewek, apalagi pada zaman itu ya, cewek-cewek pakai rok-rok itu, jadi diangkatlah roknya biar nggak basah gitu nyebrang. Nah pas nyebrang, Panji Laras sama Panji Liris ini lihat betisnya mereka berdua kayak, ih kok bulunya lebat banget sih. Nah itu guys contoh-contoh cowok kurang ajar. Padahal bulu itu kan suatu hal yang normal ya di cowok atau cewek ya, itu kan emang kayak we as human being gitu, punya bulu itu kan, mau kita cowok-cewek kan tetap normal ya guys ya. Kalau nggak punya bulu tuh malah aneh. Panji Laras sama Panji Liris ini langsung kayak balik, ngapain nama cewek bulunya udah gitu kayak laki gitu. Akhirnya mereka kayak putar balik. Terus Dewi Andansari sama Andanwangi nih kayak, loh kenapa kok balik? Terus karena yang nggak tahu ya kalau ilfeel gitu, cuman karena fisik mereka, dikiranya tuh si cowok ini cuman lagi malu-malu aja buat ketemu. Waktu sampai di rumah, Panji Laras sama Panji Liris ini bilang sama orang tuanya, tetep nggak mau kita nikah sama mereka gitu. Terus bapaknya ini, aduh bocah-bocah ini bikin perang aja gitu, kayak kesel kan. Nah jadi kayak, waduh anak-anak gue nih bikin perang aja nih gara-gara beginian doang gitu. Karena Wirosobo ini dengar desas-desus kalau putri mereka tuh ditolak sama sebelah, nah itu langsung ngamuk deh, langsung kayak, udah deh kita kayak mendeklarasikan perang gitu. Waduh bahasa gue. Di situ langsung saling kirim pasukan dan mereka saling berperang sampai di sana itu berakhir dengan kematian Bupati Wirosobonya. Jadi Bupati Wirosobonya ini akhirnya meninggal ditusuk pakai keris pusaka punyanya Raden Panji Puspakusumo. Nah habis itu, setelah itu mereka tuh udah bercerai-berai, udah bubar gitu perangnya. Dari sini guys, orang Lamongan sama orang Kediri itu nggak boleh menikah gitu. Tapi selain itu tuh jadinya karena peristiwa ini, mau nggak mau kalau ada cewek yang mau ngelamar cowok itu jadi nggak apa-apa itu, biar nggak jadi perang kayak gini lagi gitu ya guys.
Jadi sekian storytelling saya hari ini. Sampai jumpa. Bye bye.